Oke, bagaimana saya bermula tanpa modal? Sebenarnya kita menceburi bidang dalam perniagaan tidak semestinya kita menggunakan modal terlalu besar ataupun perlu keluarkan modal. Hmm, saya bermula menjual bandel tanpa modal, dan bila orang kawan-kawan bertanya, kawan-kawan terkejut, bagaimana kau bermula menjual tanpa modal? Oke, di sini saya beritahu Anda semua di luar sana, saya memulakan perniagaan tanpa modal itu cuma saya jual saya punya pakaian sahaja. Pada masa itu saya bekerja, saya baru siap pantang 2 bulan, kemudian saya bekerja dalam seminggu 2 minggu. Lepas itu husband pun bekerja. Masa saya balik-balik ditanya oleh saya punya kakak, kenapa kau tidak menjual sahaja? Kau punya pakaian sangat banyak. 2 karung saya sudah hantar di kampung, tetapi masih banyak pakaian-pakaian saya yang masa saya sebelum bunting sampailah saya sudah beranak. Jadi pakaian-pakaian itu tidak sudah dipakai, yang pakaian bunting punya pun tidak sudah dipakai, kan sudah bersalin, sudah dalam siap pantang, sudah bekerja. Jadi masa dia tanya saya, masa itu saya senyum saja, saya tidak buat apa-apa. Jadi pada satu masa ngam-ngam kena hari Sabtu, saya punya anak kehabisan pimpos, dan pada masa itu kami langsung tidak ada duit untuk beli pimpos. Tinggal tunggu 2 hari sahaja gaji. Begitu juga dengan suami, gaji bulan, tinggal tunggu 2 hari sahaja gaji. Dalam account pula ESB saya masa itu ada duit, tapi tidak boleh keluar hari Sabtu, mau tunggu hari Isnin, SNB punya account. Jadi saya berpikir, kenapa tidak saya mula jual? Saya kumpul saya punya pakaian sendiri yang sudah tidak pakai, kemudian saya bawa pergi tempat kami letak sejak berjual. Saya letak sejak saya duduk di kaki 5, letak jual. Dan hari pertama saya menjual dengan tidak tanpa modal, kira tanpa modal lah, saya pungut pakaian lama kan, saya dapat Rp70. Dan pada masa itu juga saya dapat kecaman daripada keluarga suami. Dia cakap, dia nampak saya sana duduk dengan dukung budak duduk sana di kaki 5, menjual sana, duduk saya di bawah di simin sana duduk. Saya punya keluarga cakap, dia punya keluarga suami cakap, kenapa kau punya istri begitu, bikin malu. Lepas tu masa saya pulang, pada hari pertama dan kedua suami saya cuma hantar saja, masa saya pulang baru dia ambil, sebab dia malu. Baru dia cakap dengan saya, kau ni bikin malu sahaja, macam yang tidak boleh makan sudah. Tetapi 2 hari berturut-turut, hari pertama saya dapat Rp70, dan hari kedua saya dapat Rp80. Suami terkejut, kau boleh dapat begitu? Kau jual itu sejak kau punya pakaian, kami boleh beli pimpos. Bayangkan saat peluang itu kita dapat dalam keadaan mendesak, saat kita berkecimpung dalam sesuatu perkara dalam keadaan yang kita punya keadaan sangat sempit, itu peluang kita tidak dapat dalam keadaan kita senang. Di situ bermula, di situ. Selepas itu pada tahun 2019 saya diuji bila berlakunya skim hangat yang meminjamkan orang duit dan kolek perlahan-lahan. Saya juga terlibat sama. Akibat daripada saya suka bersaing, saya memikirkan kenapa orang lain boleh buat dan kenapa saya tidak. Kemudian saya masuk, dan saya juga jadi di antara mereka yang menjalankan duit, kira kasih bunga lah begitu, tapi kita kolek perlahan-lahan. Disitulah saya betul-betul, kalau saya tidak kuat semangat, saya jatuh hancur. Bayangkan saya punya mingguan
dekat 10.000 satu minggu pembayaran. Dan bayangkan saya punya itu belum masuk bulanan, nah itu mingguan. Saya punya harian harian masa itu belum lagi, tapi oleh karena sudah saya punya duit sendiri dekat 60.000 di tangan orang dan saya tagih, orang tuh minta maaf. Sampai sekarang saya ada tagih juga, tapi orang tuh tidak boleh buat apa-apa. Dia sendiri makan pun tiada. Sebab secara otomatis bila saya pun terjebak sama, mereka juga sama-sama susah di situ. Nak, ambil beg mama. Iya, beg mama. Jangan ambil. Lepas tuh di situ saya juga tertipu dengan satu perempuan ini yang secara otomatis membawa saya ke memperkenalkan yang utang-utang harian pun dari dia. Masa kami sejak di sana itu utang harian tidak dapat dicapai. Maksudnya kami tidak kenal, tapi gara-gara dia bawa kami semua terjebak dari itu perkara. Akibat daripada kesilapan itu, bayangkan sekarang saya terpaksa hadap harian, boleh nampakkah? 105 ringgit. 90 ringgit. RM90. Dikira dia punya harian 503 ringgit satu hari. 503 ringgit satu hari. Bayangkan bagi mereka yang tidak tahu strategik dan bagaimana supaya kita terus bertahan. Mungkin yang lain sudah KO. Saya orang pinjam saya jamin. Orang pinjam saya jamin. Atas jaminan saya kena tanggung bayar bila orang itu tidak membayar. Tarikan yang saya kasih jalan bulanan juga, saya tidak tahu sama ada mereka sengaja atau mereka betul-betul tiada. Tetapi bila mereka nampak saya buka bandel saja, buka bandel 1, 2, 3 bandel, orang nampak saya buka begitu, mereka levelkan saya ada duit. Jadi tolong, ada yang coba meminta tolong untuk cover dahulu. Jadi bayangkan secara otomatis akibat satu kesilapan itu, selain duit saya sendiri jam di tangan orang, saya tidak boleh tagih. Sebab saya sudah tagih tapi mereka tiada duit untuk bayar. Jadi saya tidak akan paksa. Bolehkah jangan kacau? Saya tidak paksa. Sebab saya jenis yang tidak suka memaksa dan tidak meletakkan duit itu bernilai dari segala-galanya, sebab namapun duit itu dia pandai habis. Tapi untuk menceritakan bagaimana saya terjebak dengan harian yang begitu tinggi dan mingguan yang begitu tinggi, tidak bermula dengan modal saya sahaja. Saya sawun orang-orang yang berduit untuk join sama masa menjalankan, dan di awalan mereka masih boleh membayar, dan masa peminjaman mereka yang sikit sebab dia terdiri daripada 8 orang bukan seorang, dan yang terlalu banyak satu kawan saya yang di sana dia baru saja ikut join menjual berapa tahun, jadi kami tidak kenal dia asal usul dari mana. Tetapi kalau Anda berhadapan dengan mereka, dengan dia, Anda juga tertipu sebab dia punya rumah besar, dia punya kereta mewah. Saya sangka apa yang dia katakan semuanya betul. Sekali sudah bermasalah, selidik punya selidik, rupanya dia tiada kasih jalan. Contohnya memberi pinjam duit di bandar, tidak ada. Itu cuma dia reka sendiri. Bayangkan saya juga terkena tempias yang sama sebab dia berutang berapa ribu juga dengan saya. Bayangkan. Jadi itu daripada kata orang menceritakan bagaimana saya terjebak masa itu, dan sekarang saya coba handle perlahan-lahan. Secara otomatiknya semua yang terjadi itu Tuhan saun saya. Dia beri ujian itu, dia saun saya sudah tiba masanya.
Mengapa awak sendiri-sendiri menjual berbisnis sendiri, tidak membantu orang di luar sana untuk buat sama-sama bisnis dengan Anda? Itu saya diuji masalah sebesar itu untuk dia sampaikan sesuatu yang selama itu saya tidak terpikir. Saya siap sendiri. Saya menjual pulang rumah, besok menjual pulang rumah, besok menjual pulang rumah. Saya dapat duit sendiri-sendiri. Saya tidak mau fungsi sama siapa-siapa. Tuhan uji. Dia sampaikan ujian, mengapa awak buat sendiri dan tidak membantu orang di luar sana untuk beritahu, bantu mereka. Mereka yang mau sama-sama merasai apa itu berkemampuan. Jadi itulah sebenarnya saya rasa setiap yang terjadi dalam kita punya kehidupan itu ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Dan hari ini selepas PKP baru saya tahu mengapa saya dipilih untuk hadap ini masalah. Mengapa orang-orang yang terlibat sama tersusahkan oleh saya, kemudian saya terjadinya selepas ini saya diberitahu jangan senang sendiri, jangan cari duit sendiri. Apa yang Irfan Kerry cakap, Banyan boleh kah diam? Apa yang Irfan Kerry cakap, dia mengatakan manusia yang hebat adalah manusia yang membantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Bisnis yang berjaya adalah bisnis yang membantu orang di luar sana untuk sama-sama menjalankan bisnis. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu apa yang Azizan Usman cakap, dan pengalaman Azizan Usman juga sama. Beliau jatuh, satu kali jalankan bisnis beliau jatuh. Jatuh mungkin sebab dia tiada ilmu. Kedua kali beliau jalankan bisnis beliau juga jatuh. Jatuh disebabkan beliau syuk sendiri, tidak membantu orang di luar sana. Dia dapat duit hari-hari, syukurlah, sibuk dengan dia punya kehidupan. Dia tidak bantu mereka di sana yang bekerja sebulan baru dapat duit. Jadi apa yang Irfan Kerry juga benda yang sama dia beritahu, Haji Asri juga benda yang sama dia beritahu. Benda yang sama. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah sekarang berada di atas akibat daripada kegagalan di masa lalu. Jadi kita di sini saya di sini menjelaskan apa yang terjadi, dan apapun masalah yang saya dihantar itu sebenarnya Tuhan mau sampaikan satu perkara. Sudah tiba masanya. Anda mesti berkongsi ilmu di luar sana, membantu mereka yang mahu buat duit tapi tidak tahu macam mana caranya. Jadi bila saya bukakan yang buka untuk dropship, saya bantu percuma, saya buka sepanjang berapa minggu ini. Yang bagi yang sudah memulakan, tolong refer saya, WhatsApp saya. Sekiranya saya terlambat membalas WhatsApp Anda, kalau kamu ada kredit, direct call. Kalau urgent sangat mau tanya, yang sangat penting mau tanya dan mau jawapan cepat, atau tidak penting tapi mau jawapan cepat, direct call. Sebab saya ada 30 orang dalam WhatsApp saya yang saya kena handle, dan kadang-kadang saya terpaksa lambat jawab satu persatu. Jadi saya memohon sama-sama kita memahami keadaan. Dan dropship itu yang sudah masuk dan sudah memulakan dropship, sudah bermula untuk berniaga perlahan-lahan. Saya keluarkan dropship dan mencari dropship hari itu, dia berbentuk begini. Bundle pas to pas. Orang Kuala Lumpur atau orang Johor, dia tidak akan mau berurusan di dalam daerah terpencil. Sedangkan sandakan pun mereka tidak mau berurusan. Yang kami berurusan adalah orang-orang yang jual helaian dan jual bundle sahaja. Itu saya bagi penerangan lah. Jadi contohnya yang disendakan ini, sekiranya tidak ada yang mau handle dan urus penghantaran apa semua, dia tidak akan sampai ke daerah yang terpencil. Dan saya punya target adalah daerah terpencil. Sejujurnya
Kenapa saya target daerah terpencil? Daerah terpencil atau tempat-tempat perkampungan itu, mereka sudah berada di dalam lubuk duit. Lubuk duit. Sebab orang-orang di sana, jika Anda membuka satu tempat yang hanya Anda berjualan di sana, mereka senang-senang gaji mereka jalan-jalan di tempat itu. Saya mencari dropship itu tujuannya, saya handle orang yang saya ada di sini, Sandakan Sabah. Dan awak jadi dropship, awak handle orang yang ada di perkampungan sana. Jadi yang itu saya cakap, dan saya bersyukur atas daripada apa sahaja kesilapan yang lalu. Saya kini diberitahu, saya belajar macam mana cara-cara untuk menambahkan pendapatan kita. Dalam satu hari kita gandakan 5 kali tempat. Yang sudah pun memulakan dropship, jangan malu. Ini barang saya ajar kamu buat. Kita boleh, contohnya sekarang saya sendiri pun akan berfikir untuk buka satu lagi warung atau satu lagi tempat untuk kasih jalan bisnis, biarpun orang lain yang jaga. Dengan cara kita cuma kira itu barang-barang sahaja. Lepas itu setiap hari kita fight lah mana yang berapa yang orang beli dan berapa yang orang tidak beli. Kita buat begitu. Sebab kita selepas PKP, setelah saya diuji dengan perkara ini, saya syuk sendiri. Siapa-siapa di luar sana pasti akan mengalami kejatuhan. Itu memang nyata, memang benar akan terjadi sekiranya Anda syuk sendiri, tidak membantu orang di luar sana. Bayangkan orang di dalam estate yang bekerja, orang pendalaman, dan orang yang bekerja sesama sendiri, mereka lumpuk duit. Tapi hanya mereka perlu rajin, dan mungkin ada mereka yang tidak tahu caranya bagaimana. Jadi kita ajar bagaimana, dan bagaimana kita punya pendapatan kita gandakan satu hari dikalikan dengan 5. Contohnya RM1 awak dapat satu tempat, RM1 satu tempat, dan 5 tempat sudah RM5. Kita ajar caranya macam mana. Sebab itu yang saya dalami sepanjang PKP dan sepanjang saya melakukan kesilapan 60.000 jam di tangan orang duit, bukan sikit-sikit. Kalau bukan saya sendiri sudah salah jalan, tersasar jauh dan alami kesilapan ini, setakat BMW saya tidak temberang. Saya macam petik jari saya bayar. Saya tidak temberang. Kenapa saya petik jari sejak bayar kalau saya tidak terjebak ini, diuji oleh masalah ini? RM503 satu hari, geng. Di mana mau cari bayar? Jauhlah RM503, 200-300 satu hari. Harian yang saya kasih tengok kamu buku tuh. Harian. Bayangkan, mana mau cari? Ijab. Harian, mana mau cari? Mingguan, 1.000 lebih seminggu. Itu sekarang. Dahulu yang sebelum saya berterus terang kepada atasan saya punya pembayaran mingguan 4.000, 5.000. Dekat kadang-kadang mencecah 10.000 mingguan. Namun saya bertahan berapa bulan. Jadi di sini mungkin itu Tuhan marah. Allah sudah marah. Sekejap benar. Mau jawab what sepurang. Allah marah. Kenapa dia marah? Kita tidak membantu orang lain di luar sana. Kita tidak memberitahu orang di luar sana. Kita siuk sendiri. Kita dapat duit. Apa pedulilah kau di sana. Bekerja sebulan baru dapat gaji. Biarlah kau di sana. Itu Tuhan marah, tegur saya. Dia suruh saya. Dia kasih buat saya begini. Supaya satu masa saya tahu di mana silap saya. Dan apa yang Irfan Keri cakap. Apa yang Azizan Usman cakap. Apa yang disampaikan oleh Haji Asri, kalau Anda tidak percaya, Anda boleh cek dorong punya YouTube satu persatu. Mereka mengalami benda yang sama. Mereka jatuh bila mungkin sudah sampai masanya ditegur. Yang Maha Kuasa menegur kita. Mengapa awak sendiri-sendiri? Bisnis itu tidak akan berjaya. Tetap jatuh. Tanyalah orang lama sana. Dia syuk. Ada satu kawan juga, dia berapa tahun pun dialami tiba-tiba kejatuhan. Sebab kenapa? Inilah puncanya. Kita tidak share ilmu dengan orang lain di luar.
Oke, bagi yang sudah masuk dropship, kita teruskan, jangan give up. Tidak kira apa halangan kamu di hadapan, jangan give up. Apapun yang terjadi di hadapan Anda, jangan give up. Karena terjadinya sesuatu, Tuhan bagi kamu kekuatan yang luar biasa. Dia uji kamu, ada sesuatu yang dia ingin sampaikan pada kita. Dan ada sesuatu yang dia mau kita buat, tapi kita tidak buat. Itu terjadinya sesuatu perkara. Jadi apapun yang terjadi sesuatu perkara itu, kita positif dalam semua perkara, menerima apapun dalam semua perkara, kemudian kita bangkit naik tinggi. Contohnya, saya bagi pembayangan, dulu WhatsApp, kalau kita kasih masuk dalam grup, dia di-add. Sekarang tidak. Saya antar link, awak mau masuk, tidak mau masuk, jangan paksa. Kita ikut kemajuan ekonomi sekarang. Ekonomi sekarang, kita ikut itu kemajuan yang sudah kita sahut cebaran kemajuan dunia. Begitu. Jadi, Anda yang sudah masuk dropship, sekiranya saya lambat balas WhatsApp atau Anda memerlukan jawaban yang cepat, direct call. Sebab kadang-kadang saya terus terang, dalam saya punya telepon ini, saya perlu jawab WhatsApp orang 30 orang. Bayangkan Anda di tempat saya. Dahulu saya berpikir, saya berurusan dengan supplier, kemudian supplier tidak balas WhatsApp saya. Saya dalam hati, wah temberang dia. Dia temberang. Sudah dia di atas di temberang, mentang-mentang dia sudah kaya lah tuh. Tidak, mereka bukan temberang, tapi tidak mampu jawab satu persatu. Sebab selain jawab WhatsApp Anda, ada yang direct call. Saya terus terang sekarang, saya angkat tangan untuk jawab messenger orang. Sebab itu saya merayu, tolong WhatsApp saya direct. Dan jika Anda mahu yang cepat punya jawaban, call direct, tidak mengapa. Memang begitulah keadaannya bila kita sudah berada terlalu sibuk. Sebab saya handle 20 orang punya WhatsApp, bukan satu orang. Jadi saya mohon maaf, dan duka cita saya maklumkan. Dropship yang saya jalankan dan keluarkan percuma hanya sah pada tanggal 10 bulan 7 ini. Last 10 bulan 7. Selepas itu saya tidak akan mengambil dropship lagi. Sebab dropship yang sudah pun ada, saya perlu bantu, saya perlu jaga, saya perlu pantau, dan saya perlu bagi sehingga mereka boleh pergi di mana. Oke, untuk memikirkan model, saya mau bagi tahu Anda semua. Contohnya orang mau buka warung ataupun mau buka tempat panggang ayam. Jangan pikir bila orang tuh buka warung atau buka restoran, mereka mesti keluarkan budget ratusan ribu. Tidak. Sebab itu saya bermula pun tanpa modal. Apa kata membuka itu benda pun, jangan terus keluarkan puluhan ribu. Kita bermula dengan apa yang ada dahulu, kemudian hari demi hari tambah. Bagaimana Anda memikirkan mereka memerlukan ratusan ribu, sekiranya Anda belum keluar melangkah dan belum memula sehari pun. Bayangkan Anda keluarkan puluhan ribu dan kemudian Anda stop. Satu hari Anda stop, Anda sudah rugi berapa ribu. Jadi karena masa saya terhad, saya mohon maaf. Dan bagi yang sudah pun masuk dropship dan yang belum masuk, saya surekan Anda tanggal 10 bulan 7 ini dropship percuma saya tutup. Sebab saya diproses belajar bagaimana menggandakan pendapatan kita dan bagaimana kita upgrade, kasih up diri kita. Maka saya mencoba, dan setelah saya mencoba dan saya nampak hasilnya, duka cita saya maklumkan, dropship percuma saya tutup. Sebab tidak ada di luar sana yang mahu bagi Anda ilmu percuma. Sebab itu saya cakap, dalam keadaan mendesak, peluang itu datang. Dan itu peluang tidak akan datang berkali-kali, hanya sekali dalam keadaan kita yang kita dihimpit kepayahan.
dan selalunya yang di depan saya juga, itu peluang datang di saat saya dihimpit masalah. Tidak pernah saya dapat keistimewaan peluang dalam keadaan saya yang senang, mesti tengah diimpit kepayahan baru saya tahu apa dan apa dan apa. Contohnya yang terjadi masalah ini, saya tahu rupanya Tuhan sudah seru, jangan sendiri, bagi ilmu, bawa orang di luar sana, jangan syuk sendiri. Kalau kau syuk sendiri, kau akan jatuh satu masa, itu pasti. Oke, Oke, buat mereka yang dropship jangan malu, yang sudah pun memulakan sila call sejak bila saya lambat balas WhatsApp. Dan pada Anda yang berminat di luar sana, jika saya boleh handle bayaran setinggi itu dan saya boleh berusaha untuk cari bayaran setinggi itu, saya tidak malu mengatakan setakat BMW tidak ada hal untuk Anda bayar. Why not Anda join bersama? Oke? Sebab suri rumah yang banyak anak di sebelah rumah, Anda sudah lubuk duit. Di perkampungan, Anda lubuk duit. Yang bekerja tidak kira di estate atau di mana-mana, so Anda ramai kawan, Anda lubuk duit, tapi Anda tidak tahu bagaimana untuk memulakan dan bagaimana caranya untuk Anda boleh sama-sama sama orang lain. Oleh karena masa saya tidak mengizinkan, sekian dahulu untuk ini hari. Kita jumpa di lain hari. Bye.